Saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita bahwa memang ada kita manusia itu tidak lepas dari berbagai macam kelemahan dalam kehidupan kita. Semakin kita berusaha untuk ini dan itu, semakin kita tahu letak keterbatasan kita dan sekaligus letak kelemahan kita. Dan juga ada pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat sekali gawal juga. Jadi dalam titik-titik tertentu, dalam situasi kondisi tertentu dimungkinkan kita ini tidak tahu apa yang harus kita lakukan, atau bahkan kita melakukan satu kesalahan. Itu adalah fakta dan itu adalah satu kenyataan di dalam hidup kita, supaya kita mengetahui betapa hebat dan dahsyatnya kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang telah memberikan kepada kita segala berkat rohani dalam surga, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Jadi jelas catatannya penting, mengapa Allah di dalam Kristus telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, yaitu supaya kita hidup kudus dan tak bercacat. Bagaimana pendapat Raja Daud berkenaan dengan hidup kudus dan tak bercacat itu? Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah yang menjadi standar mutu kehidupannya, supaya kita mampu mengendalikan diri hidup kita agar kita tidak jatuh dalam dosa. Dan juga dikatakan suatu ungkapan pernyataan dalam bentuk pertanyaan, tapi sesungguhnya itu adalah prinsip hidup. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini sangat jelas sekali bahwa standar mutu kehidupan kita agar kita tetap hidup kudus dan tidak bercacat adalah firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus tahu dengan apa kita menjaga diri hidup kita, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita menyimpan di dalam hati dan pikiran kita segala ketetapan, perintah dan peringatan-peringatan Allah, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki bagi kita di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Barang siapa tetap di dalam firman-Ku, ia benar-benar adalah murid-Ku, maka ia akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Dalam penjelasan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa ada di dalam Kristus dan hidup sesuai dengan firman Kristus, maka ia dimerdekakan dari dosa dan kemudian tidak lagi hidup untuk berbuat dosa. Jadi firman Tuhanlah yang dalam keseharian hidup kita akan menolong kita untuk menyadari letak kesalahan dan dosa kita untuk kita akui, lalu juga untuk selanjutnya kita hidup didasarkan pada firman Kristus. Kita hidup di jalan kehidupan, jalan kebenaran yang membawa kita tidak lagi hidup di bawah belenggu dan perbudakan dosa. Jadi kita semua tahu bahwa sesungguhnya dengan dan oleh firman Tuhan kita menjaga diri hidup kita agar kita tidak jatuh dalam perbuatan dosa, agar kita mampu mempertahankan diri sebagai orang yang sudah dipilih untuk hidup kudus dan tak bercacat. Paulus pada jemaat di Efesus memberitahukan, jangan kamu hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah oleh hikmat, dengan hikmat. Ini katakan lalu di dalam suratnya kepada Timotius yang mengembalakan Efesus, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk bla 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 dan seterusnya. Namun sebelumnya dikatakan, Timotius, sejak dari kecil kamu telah mengenal kitab suci. Dari kitab suci itu kamu beroleh hikmat. Jadi dari dan oleh firman Tuhanlah kita ini memperoleh hikmat yang membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan maksud dan kemauan Tuhan Allah. Oleh karena itu bagi kita orang-orang percaya yang telah dipilih, dikuduskan untuk hidup kudus dan tak bercacat, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar mampu menjaga diri hidup kita sebagai orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang yang sudah disucikan, dan kita hidup tak bercacat di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Mengapa Tuhan Allah menginginkan kita demikian?
ketika kita ada di dalam Kristus, sejak kita ada di dalam Kristus, sebab Tuhan Allah ingin supaya kita bersinar seperti bintang-bintang di dalam dunia, menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari kita dimanapun kita berada. Selamat menjalankan kehidupan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, yaitu hidup kudus dan tak bercacat.